Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wow, agak menarik juga ya. Dulu sangat luar biasa kritik habis-habisan Anies Baswedan begitu kan ya. Dan sekarang apa yang terjadi ya? Niluh Jalantik ya yang sempat dulu keluar dari Partai Nasdem membuat geger ya ini. Sering kritik Anies, Niluh Jalantik, aku percaya beliau punya potensi jadi next future leader. Wow, ada apa begitu? Kok tumben waras mendukung atau memberikan statement kepada Anies Baswedan? Biasanya kan menjelek-jelekan Anies Baswedan begitu kan. Artinya selama ini ya orang-orang di luar sana, orang-orang yang mengkritik Anies Baswedan hari ini banyak yang mendukung dan bahkan menerima Anies Baswedan menjadi calon presiden terkuat begitu. Artinya apa? Artinya magnet dan gagasan Anies Baswedan dengan dilandasi sebuah prestasi luar biasa yang membangun di Jakarta itu menjahit dan modal besar untuk menjadi calon presiden begitu kan. Siapa sangka ya dengan adanya elektabilitas dan popularitas dibandingkan Pak Ganjar di dalam beberapa survei, ya Anies Baswedan kalah. Itu dalam survei, tapi dalam kenyataannya menunjukkan bahwa Anies Baswedan sangat luar biasa, tidak tertandingi begitu kan ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar, maaf ya. Ini komentar-komentar netizen ya, kader Nasdem Niluh Jalantik mundurkan diri dengan cara baik-baik, tapi petinggi Nasdem malah menjelek-jelekan di media. Nah, ini kan sudah ada keterikatan bahwa apa yang selama ini dilakukan begitu kan ya. Dan bahkan ada yang mengatakan ini, kader partai keluar dari partai itu biasa. Tokoh sekaliber Prabowo, Amin Rais, Fahri Hamzah, Wiranto pada keluar ya. Partai terus didirin partai lagi beresnya. Jalantik kalau nggak puas tinggal pindah partai atau dirinya partai baru atau berdiri partai baru atau gitu aja kok repot. Ini banyak sekali begitu. Di satu sisi ya kalau memang keluar dari Partai Nasdem lalu kemudian menjelek-jelekan Anies Baswedan karena mereka dari bagian dari anggota teman buzzer dan sebagainya begitu kan ya, pada hakikatnya wallahualam begitu kan ya. Tetapi perlu diingat ya, Niluh Jalantik juga manusia. Suatu saat nanti dia akan mengakui karya Anies Baswedan begitu kan. Kau yang nangis kenapa Bali yang kebanjiran, ini banyak sekali. Loh, itu udah ikut partai berapa lama? Tahu kan tata kramanya kalau berpartai? Kau daftar lewat pintu depan tapi pas keluar di medsos. Etika kau pakai datang ke kantornya dan serahkan surat pengunduran diri. Ya, kau pula yang kaing-kaing. Ini banyak sekali yang mengkritik, ada pro dan kontra begitu kan. Tetapi anehnya kenapa selama ini kok Niluh Jalantik sudah jarang ya muncul di berbagai televisi, berbagai media begitu kan ya. Ya paling tahu-taunya ya menjelek-jelekan gereja Anies Baswedan dan sebagainya. Kok tiba-tiba sekarang leader future begitu kan, future leader begitu kan ya. Artinya menunjukkan bahwa apa yang selama ini dilakukan oleh Anies Baswedan berarti juga Niluh Jalantik juga pada memberikan apresiasi begitu kan. Harusnya si cantik-cantik juga dijelek-jelekin, lawang mundurkan diri saja lewat medsos, tentunya dibalas ya juga lewat medsos. Kok marah? Ini banyak sekali, ada pro dan ada kontra begitu kan ya. Tetapi inilah yang menunjukkan bahwa Niluh Jalantik itu memang ya apa sih perannya di di Partai Nasdem lalu kemudian menjelek-jelekan Anies Baswedan begitu kan ya. Ini cebong pansos deh, ini sekalian cebong dungu, nangislah darah dan bakal muntah. Ini banyak sekali ya. Tahu sendiri ini rekam jejak begitu. Ada Eko Kuntadi, ada Dennis Regar begitu kan ya. Ternyata gerbong manusia-manusia ini lucu sekali begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya, sering kritik Anies, Niluh Jalantik, aku percaya beliau punya potensi jadi next future leader. Wow, ada apa begitu kan ya? Ini tentu menjadi catatan penting kepada kita bahwa siapa selama ini begitu kan ya, siapa Niluh Jalantik ini. Desainer sepatu Niluh Patu Ari Partami Jalantik alias Niluh Jalantik ya sangat dikenal para pendukung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan karena gemar memberikan kritik. Niluh pun sering kali diserang oleh para pendukung Anies Baswedan, terlebih selalu satu alasan aktivis itu hengkang dari Partai Nasional Demokrat atau Nasdem adalah Anies. Bahkan ya meski begitu, Niluh mengaku menghormati Anies terlepas dari kritikan yang kerap ia berikan ke mantan rektor Universitas Paramadina itu. Artinya sudah memberikan sebuah lampu hijau bahwa Anies Baswedan bisa begitu kan, bisa the next Jokowi ya, bisa memberikan sebuah harapan kepada bangsa
kita, kan begitu. Jadi apa yang disampaikan Niluh Jelantik ini kok ada tumben waras begitu kan ya. Meski begitu, Niluh mengakui menghormati Anies terlepas dari kritikan yang kerap ia berikan ya. Aku sangat menghormati Anies Baswedan loh. Aku sangat menghormati beliau, ujar Niluh dikutip dari acara Point of View pada Senin 6 Maret 2023. Itu artinya apa ya? Dia menghormati Anies Baswedan walaupun dikritik habis-habisan. Artinya secara tidak langsung apa yang dilakukan Anies Baswedan juga ya menjadi catatan penting ya terbaik dari Niluh Jelantik begitu kan ya. Tidak semuanya apa yang dituduhkan kepada Anies Baswedan itu adalah gagal di sebuah para cebong dan buzzer di luar sana, belum tentu begitu kan ya. Karena ini ya Niluh Jelantik juga mengatakan seperti itu, menghormati ya sebagai sosok Anies Baswedan begitu kan. Selain menghormati sosok Anies, Niluh mengatakan bahwa Anies memang memiliki potensi untuk menjadi seorang pemimpin. Wah, apalagi Niluh Jelantik sudah mengatakan seperti ini. Ada apa begitu kan? Apakah tidak kena teguran dari para buzzer dan cebong begitu kan ya? Namun ya, Niluh menekankan bahwa bukan hanya potensi yang penting dimiliki oleh para tokoh politik dalam menjadi pemimpin, tetapi juga cara mereka menempuh karir tersebut. Aku percaya dulu beliau itu punya potensi untuk jadi our next future yang leader gitu kan. Tapi kan menjadi leader ya, untuk menjadi pemimpin itu kan diperlukan keteguhan ya hati, diperlukan integritas dan diperlukan prinsip, kata Niluh. Bahkan Niluh percaya bahwa proses dalam menempuh posisi tertinggi perlu adanya proses yang benar. Oleh karena itu ia mengkritik keras apabila calon pemimpin tak menempuh langkah yang benar dalam mencapai tujuan. Nah, itulah yang menyebut aku ya, memang berbeda pilihan. Dan hari ini ya, di hari yang sama partai mengumumkan Anies Baswedan sebagai capres. Di hari yang sama juga Mbok Niluh mengatakan selamat tinggal, ungkapnya ya. Ketika Anies Baswedan yang dideklarasikan oleh Partai Nasdem dan diusung oleh Partai Nasdem, lalu kemudian apa yang terjadi? Banyak kader yang keluar dari Partai Nasdem begitu kan, tetapi itu hanya segelintir orang. Hilang satu tumbuh seribu, banyak yang daftar begitu akibat Anies Baswedan maju diusung oleh Partai Nasdem begitu kan, walaupun ada segelintir orang dan sebagainya adalah Niluh Jelantik itu keluar dari Partai Nasdem bersamaan dengan diusungnya Anies Baswedan ya. Pada hakikatnya ini langkah menurut saya pribadi, kenapa kok Anies Baswedan selalu dikatain seperti itu? Bukan begitu logikanya begitu. Artinya kalau memang Niluh Jelantik tidak suka kepada Anies Baswedan lalu kemudian diusung Partai Nasdem, silahkan keluar, pindah ke yang lain, kan begitu logikanya. Bagi Partai Nasdem hilang satu tumbuh seribu kan seperti itu begitu. Artinya ya tidak begitu diperhitungkan begitu kan. Dan bahkan ada mengatakan begini. Niluh menambahkan dirinya percaya dan yakin bahwa Anies menggunakan politisasi agama dalam memenangkan Pilkada DKI Jakarta 2017. Lalu sehingga ia seringkali mengkritik bakal calon presiden baca pres. Ada hal-hal yang terjadi di tahun 2017 itu yang memang menyisakan luka dan momen polarisasi. Apa namanya? Ya politisi agama, pilkada ya dan sebagainya, karena aku ada di situ loh, katanya. Wow, ternyata masih sakit hati begitu. Atas kekalahan orang-orang di situ, para buzzer dan cebong semuanya ya, karena memang sakit hati di 2017 kala ya harus menerima dong begitu kan. Kenapa kok Anies Baswedan dituduh sebagai menggunakan polarisasi agama, politisasi agama dan sebagainya begitu kan. Aneh bagi kita begitu. Artinya selama ini apa yang dilakukan oleh mereka ternyata masih sakit hati begitu. Bagaimana jadinya kalau Anies jadi presiden begitu, tambah sakit hati begitu, atau jangan kejang-kejang, atau hanya kebakaran jenggot dan sebagainya, itu bisa terjadi begitu. Ya, inilah politik kita, bahwa apa yang selama ini saya bacakan ini ya menurut saya pribadi ya analisisnya Niluh Jelantik juga menghormati Anies Baswedan ternyata begitu kan ya. Ternyata lambat laun juga waras begitu kan ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe dan di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.